Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mehdi Arisalwadi. Saya adalah peserta Latsar CPNS angkatan ke-13 di tahun 2020 ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi yang saya dapatkan di hari ini yang disampaikan oleh Ibu Endang terkait tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah salah satu bagian dari aneka. Nah, di sini di akuntabilitas kita akan melihat sebagai PNS kita harus memiliki nilai-nilai dasar dan konsep dasar akuntabilitas seperti akuntabilitas publik, konflik kepentingan dalam masyarakat, terus netralitas dalam PNS, dan keadilan pelayanan publik. Hal-hal seperti ini harus kita miliki sebagai ASN untuk bekal kita dalam melakukan tugas-tugas pokok di dalam lingkungan kerja kita. Nah, yang paling penting di situ ada sikap konsisten. Kita harus konsisten terhadap perilaku kita sebagai pelayan publik. Makanya sangat penting kita akan mempelajari tentang akuntabilitas ini. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab atau pertanggungjawaban terhadap kinerja kita. Nah, seperti yang kita tahu, akuntabilitas sering juga disamakan sama responsibilitas, di mana pada maknanya ini merupakan dua hal yang berbeda sebenarnya. Di mana kalau kita bicara responsibilitas itu kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan si akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Berarti ada hal-hal dalam penugasan pokok tugas kita yang harus tercapai dan ada bukti konkret dalam pelaporannya. Kayak gitu kita bicara akuntabilitas. Nah, pada dasarnya akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya yang diberikan atau terhadap amanahnya. Dalam akuntabilitas publik ada 3 fungsi utama. Menurut Boven 2007 itu sebagai penyedia kontrol demokratis untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kayak gitu. Nah, akuntabilitas biasanya juga terdiri dari dua. Seperti yang kita tahu, ada namanya akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara horizontal. Nah, di sini juga kita akan bicara tentang dimensi akuntabilitas. Nah, dimensi-dimensi yang harus kita ketahui dalam akuntabilitas ada beberapa, seperti dimensi kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Nah, pada saat Latsar ini kami dibagi menjadi 4 kelompok dan membahas tentang dimensi ke akuntabilitas ini. Di kelompok kami membahas tentang akuntabilitas kebijakan. Nah, di mana di sini akan kita tahu kayak gimana sih akuntabilitas kebijakan itu. Akuntabilitas kebijakan pada dasarnya itu adalah pertanggungjawaban terhadap suatu keputusan yang diambil dan dipertanggungjawabkan terhadap DPR atau DPRD di suatu daerah. Kita ambil contoh di Indonesia, di suatu daerah yang terdampak COVID-19, terjadinya kebijakan PSBB misal kayak di Jakarta. Nah, di situ
ada dampak-dampak yang ditimbulkan si COVID ini, segi dampak ekonomi, dampak sosial, dan lain-lain. Maka pemerintah mempunyai kewenangan melakukan pengurangan anggaran terhadap pos-pos yang sudah ditentukan. Nah, kebijakan ini akan dipertanggungjawabkan ke masyarakatnya. Dengan caranya gimana? Dia memberikan bantuan-bantuan sembako, BLT, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sana. Nah, terus dari kebijakan itu bisa dilihat pelaporannya terhadap pemangku kebijakan sudah benar apa tidak, sudah akuntabel apa tidak, kayak gitu. Nah, untuk memenuhi si akuntabilitas kebijakan, kita harus tahu nilai-nilai dasar dari akuntabilitas. Nilai dasarnya ada 9. Ada 1, ada kepemimpinan. 2, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nah, di sini kita bisa lihat dari yang ke-9 ini, yang paling penting diketahui adalah tentang kepemimpinan. Nah, di kepemimpinan ini kita bisa lihat semua dari ke-8-nya bisa kita capai. Gimana caranya pemimpin yang baik dalam mengontrol program-programnya yang akuntabel, seperti menjaga transparansi dengan memberi bersinergi dengan bawahannya dan memberi kontrol yang bagus terhadap program-program yang telah dibuat. Nah, demikian mungkin ya yang bisa disampaikan tentang materi akuntabilitas. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Keren dong. Udah.